Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ais di video pembelajaran mengenai bilangan bulat part 2. Selamat datang untuk anak-anakku kelas 6 SDN Pacul 3 Bojonegoro, dan selamat datang juga untuk kalian semua yang baru masuk dan lihat video Ibu Ais ini. Semoga kalian menikmati video ini ya. Nah, sekarang langsung saja. Kemarin kita sudah mempelajari matematika mengenai apa itu arti dari bilangan bulat. Apa sih pengertian dari bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan, yang terdiri dari satu bilangan bulat positif, 2 0, dan yang ketiga bilangan bulat negatif. Nah, untuk materi kemarin kita juga sudah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Mengurutkan dari bilangan bulat terkecil sehingga terbesar. Lalu kita juga membandingkan bilangan bulat lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Kalau sama dengan kayaknya nggak ada sih yang kemarin. Kita kemarin membandingkan antara bilangan terbesar dan terkecil. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai lawan bilangan bulat serta operasi bilangan bulat. Nah, kita sekarang membahas mengenai menentukan lawan suatu bilangan. Di pertemuan kemarin, Bu Ais sudah sempat bilang bahwa kata-kata yang sering digunakan untuk menjelaskan bilangan bulat dalam soal cerita itu biasanya menggunakan kata maju, mundur, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, dan lain-lain. Seperti kata maju itu menggambarkan istilah positif dalam bilangan bulat, dan mundur merupakan istilah dari bilangan negatif dalam bilangan bulat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Yang pertama, A-nya maju 6 langkah. Nah, ini dapat ditulis dalam bilangan bulat 6. Nah, lawan dari kalimat tersebut yaitu A-nya mundur 6 langkah. Kita bisa menulis dengan negatif 6. Nah, kalau dalam garis bilangan, kita bisa melihat garis bilangan maju 6 langkah, yaitu maju ke kanan, kita tarik garis bilangan ke kanan, yaitu ke arah positif 6, sebanyak 6. Nah, sedangkan mundur 6 langkah, kita bisa tarik garis ke kiri 0 menuju ke angka negatif 6. Nah, ini sudah menandakan bahwa 6 adalah lawan dari negatif 6. Begitu pula dengan contoh selanjutnya. Sinta melompat ke belakang 9 langkah. Lawannya yaitu Sinta melompat ke depan 9 langkah. Berarti ke belakang yaitu ke belakang 9 langkah, ini berarti negatif 9, dan melompat ke depan 9 langkah berarti itu adalah positif 9. Jadi negatif 6 lawannya adalah negatif 9 lawannya adalah 9. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan bulat, yang terdiri dari 1. Penjumlahan bilangan bulat, 2. Pengurangan bilangan bulat, 3. Perkalian bilangan bulat, dan yang terakhir pembagian bilangan bulat.
Nah, untuk pertemuan di video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan bulat terlebih dahulu ya. Penjumlahan bilangan bulat terdiri dari 3, yaitu penjumlahan positif dengan positif, penjumlahan negatif dengan negatif, dan penjumlahan positif dengan negatif. Nah, kita masuk ke penjumlahan positif dengan positif. Kita lihat dulu bacaannya. Doni berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 6 meter. Kemudian, Doni berjalan kembali dari sekolah ke toko buku sejauh 9 meter. Pertanyaannya, berapa meter posisi Doni dari semula? Nah, posisi Doni semula yaitu rumah, kita ambil kiasan 0, bilangan bulat 0. Lalu, Doni berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 6 meter. Kita tarik garis ke kanan 0 sejauh 6 meter. Pada bilangan bulat 6 ya berarti. Kemudian Doni berjalan kembali dari sekolah ke toko buku sejauh 9 meter. Berarti kita tarik garis dari 6 meter tadi ke sejauh 9 meter, berarti 6 meter ditambah 9 meter. Kita loncat 9. Berarti kita sudah berada di posisi 15, posisi angka 15. Nah, sekarang kita jumlahkan saja. 6 meter ditambah 9 meter, hasilnya 15 meter. Jadi, posisi Doni sekarang dari posisi Doni semula yaitu berjarak 15 meter. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa operasi hitungnya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15. Maka, penjumlahan bilangan positif dilakukan dengan cara meneruskan tanpa mengubah arah dari arah semula, yaitu ke kanan. Sekarang kita beralih ke penjumlahan negatif dengan negatif. Feli berjalan mundur 5 langkah. Feli berjalan mundur lagi sejauh 7 langkah. Nah, berapa meter posisi Feli dari semula? Seperti tadi, posisi semula kita ambil kiasan pada angka 0. Lalu, Feli berjalan mundur 5 langkah. Ingat, mundur adalah salah satu kata kiasan untuk menyatakan bilangan bulat negatif. Maka Feli berjalan ke arah negatif 5. Setelah itu, Feli berjalan mundur lagi sejauh 7 langkah. Nah, kita hanya perlu meneruskan 5 langkah tadi bertambah untuk menuju 7 langkah. Maka, hasilnya yaitu Feli sudah berjalan mundur sejauh 12 langkah. Nah, ini di sini Ibu salah ya, menulis meter menjadi menulis langkah menjadi meter.
Oke, jadi operasi hitungnya yaitu negatif 5 ditambah negatif 7 karena tadi sama-sama mundur. Hasilnya adalah negatif 12. Maka penjumlahan bilangan negatif dilakukan dengan cara meneruskan tanpa mengubah arah dari arah semula, yaitu ke kiri. Nah, kita lihat tadi kan kalau penjumlahan positif dengan positif itu kita tetap meneruskan juga namun ke arah kanan. Sedangkan pada penjumlahan negatif dengan negatif kita juga sama-sama meneruskan namun ke arah kiri 0. Seperti itu. Sekarang kita ke penjumlahan positif dengan negatif. Mari kita lihat. Jika berjalan mundur 7 langkah, kemudian maju sejauh 3 langkah. Di manakah posisi langkah dia sekarang? Kita lihat dulu. Jika berjalan mundur 7 langkah. Mundur ini berarti salah satu kata kiasan dari negatif. Kemudian maju sejauh 3 langkah. Nah, maju merupakan salah satu kata kiasan positif pada bilangan bulat. Kita lihat, jika mundur 7 langkah, maka dari 0, jika berjalan mundur ke arah negatif 7. Ini sepertinya anak panahnya kurang ke kiri lagi ya. Nah, kemudian jika maju 3 langkah. Nah, maju 3 langkah berarti maju itu menuju ke arah positif. Kalau arah positif itu arahnya ke kanan. Maka ke kanan 3 langkah atau 3 bilangan bulat. Nah, hasilnya yaitu sisa dari langkah 0 menuju ke langkah terakhir yaitu negatif 4. Jadi operasi hitungnya yaitu negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Dan seperti itu gambaran garis bilangannya. Nah, di sini ada sedikit trik atau cara untuk mengerjakan penjumlahan positif dengan negatif, yaitu negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Trik yang kedua, A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Nah, ini trik yang ketiga. Hasil dari penjumlahan tersebut selalu mengikuti simbol dari bilangan terbesar, kecuali jika hasilnya 0. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada negatif 3 ditambah 14. Kita lihat tadi trik yang pertama, negatif A plus B sama dengan B dikurangi A. Nah, posisi A di sini yaitu 30 dan posisi B pada contoh soal ini yaitu 14. Maka B dikurangi A. B 14, B yaitu 14 dikurangi A. A yaitu 30, berarti 14 dikurangi 30. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu negatif 16. Nah, kita lihat hasilnya, kita lihat trik yang ketiga ya. Hasilnya selalu mengikuti simbol dari bilangan terbesar. Nah, dari soal negatif 30 ditambah 14 ini,
bilangan terbesarnya yaitu 30. Maka 30 Nah, pada bilangan 30 ini terdapat simbol negatif. Itu artinya nanti hasilnya negatif dan terbukti hasilnya adalah negatif 16. Selanjutnya, 20 ditambah negatif 17 sama dengan, kita lihat pada trik yang kedua, yaitu A plus negatif B sama dengan A dikurangi B. Dalam contoh soal nomor 2 ini berarti 20 dikurangi 17 hasilnya yaitu 3. Pada soal contoh nomor 3, 50 ditambah negatif 27. Nah, kita lihat trik yang kedua. Trik yang kedua itu artinya A dikurangi B, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini adalah simbol positif dari angka terbesar. Contoh soal nomor 4, kita lihat hasilnya itu selalu mengikuti simbol bilangan terbesar, maka kita tulis negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Nah, negatif 61 ditambah 31. Kita lihat trik yang pertama, 61 dikurangi 31. Hasilnya 30. Nah, menggunakan simbol negatif. Karena bilangan yang terbesar di sini adalah negatif, menggunakan simbol negatif. Nah, soal yang kelima, negatif 43 ditambah 43. Di sini menggunakan trik nomor 1, trik pertama maksudnya. Minus negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Hasilnya adalah 0. Nah, untuk anak-anakku silakan kalian mengerjakan soal pada halaman 13 dalam buku matematika paket ya. Hanya dikerjakan poin B saja. Lalu tugas yang kedua, buka buku kalian halaman 16 sampai 17. Nah, itu dikerjakan pada poin A dan C saja. Kalian mengerjakan, tulis jawabannya di lembar kerja siswa dan hari Senin esok dikumpulkan ya di kelas 6. Oke? Oke, sekian dari penjelasan Ibu kali ini. Jika ada pertanyaan boleh kalian chat Ibu lewat WhatsApp saja. Kita lanjutkan materi pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.